Halo kawan-kawan, kali ini kami akan berbicara mengenai bagaimana perkembangan ilmu pada masa Yunani kuno. Nah, teman-teman di sini pasti banyak yang belum mengetahui apa saja sih yang terjadi pada masa Yunani kuno. Nah, pada materi ini kami akan mengupas habis tentang ilmu pada masa Yunani kuno. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak penjelasannya. Oke kawan-kawan, sama-sama kita ketahui, ilmu pengetahuan tidak diperoleh secara spontan, melainkan ilmu diperoleh secara bertahap dan proses tertentu untuk berkembang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas tentang perkembangan ilmu pada masa Yunani kuno. Nah, periode Yunani kuno merupakan sebuah awal dari berkembangnya ilmu pengetahuan modern seperti saat ini. Yang paling eksistensi dalam perkembangan ilmu pada era saat ini adalah filsafat, yang merupakan induk dari setiap ilmu pengetahuan. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasannya filsafat, kawan-kawan. Karena pada masa ini, orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Pada zaman Yunani kuno, merupakan awal kebangkitan filsafat. Kenapa? Karena secara menjawab persoalan di sekitarnya dengan rasio dan meninggalkan kepercayaan-kepercayaan terhadap mitologi atau tahayul yang irasional. Secara historis, kelahiran dan perkembangan pemikiran Yunani kuno atau sistem berpikir tidak dapat dilepaskan dari keberadaan, kelahiran, dan perkembangan filsafat. Bangsa Yunani mulai mempergunakan akal ketika mempertanyakan mitos yang berkembang pada masyarakat sekitar abad 6 sebelum Masehi. Perkembangan pemikiran ini menandai bahwa suatu usaha pemikiran manusia untuk mempergunakan akal dalam memahami segala sesuatu secara mendalam tentang realitas atau alam yang ada. Filsafat Yunani muncul dari pengaruh mitologi, mistisisme, matematika, dan persepsi yang kental sehingga segalanya nyaris tak jelas dan seakan mengacaukan pandangan dunia. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata filsafat juga berasal dari kata Yunani filosofis, yang berasal dari kata kerja philein yang artinya mencintai, dan philia yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebutlah lahir kata Inggris filosofi yang artinya cinta kearifan. Pada masa Yunani kuno, filsafat secara umum sangat dominan, meski harus diakui bahwa agama masih kelihatan memainkan peran. Hal ini terjadi pada tahap permulaan, yaitu pada masa Thales yang menyatakan bahwa esensi segala sesuatu adalah air, belum murni bersifat rasional. Filsafat pra-Sokrates ditandai oleh usaha mencari asal atau asas segala sesuatu. Pada zaman Yunani dicapai pada pemikiran filsafat Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Yang artinya suatu kebenaran lewat akal pikiran atau logis itu tidak berlaku. Yang berlaku hanyalah suatu kebenaran yang bersumber dari mitos. Ciri umum filsafat Yunani adalah rasionalisme yang dimana mencapai puncaknya pada orang-orang sofis. Di antara filsuf terkenal yang banyak mencurahkan perhatiannya pada kehidupan manusia adalah Sokrates. Dia sangat menentang ajaran kaum sofis. Filsafat Yunani kuno merupakan awal permulaan sekaligus perkembangan dari filsafat aliran pertama yang kita kenal sebagai filsafat idealisme. Dalam era filsafat idealisme terdapat salah satu aliran filsafat yakni filsafat Stoikisme. Stoikisme digagas oleh filsuf yang bernama Zeno, yang kemudian digunakan oleh filsuf Stoik lainnya seperti Epictetus, Marcus, dan Seneca. Stoicisme berasal dari bahasa Yunani yakni stoikos, yang berarti stoa atau kumpulan beranda, atau kurang lebihnya lukisan-lukisan dengan makna mendalam tentang hidup.
Mungkin kita pernah dengar istilah akal dan pikiran. Akal digunakan untuk menguji logika, sedangkan pikiran digunakan untuk mengeluarkan ide. Stoikisme adalah langkah awal bagaimana antara akal dan pikiran itu tuh digunakan secara bersamaan untuk memberikan pandangan objektif. Jika kita hanya menggunakan pikiran tanpa mengujinya dengan logika, berarti kita berpandangan subjektif dalam menanggapi sesuatu. Sama seperti kita berpandangan negatif ke orang lain tanpa melihat sisi positifnya atau sebaliknya. Maka kebijaksanaan mungkin tidak akan terlaksanakan atau tercapai. Stoicisme memberikan pemahaman bahwa kita hidup bukan sekedar untuk mendapatkan kebahagiaan yang berasal dari pengetahuan umum. Tetapi stoicisme itu memberikan kita penegasan untuk mengurangi emosi. Emosi muncul dari kondisi subjektivitas terhadap orang lain ataupun dalam menanggapi sesuatu. Subjektivitas muncul karena kita tidak menggunakan akal dan pikiran secara bersamaan. Stoicisme memberikan pengaruh dalam dua konsep besar, yaitu retorika dan dialektika. Stoikisme juga memberikan kita sebuah metode untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian, filsafat stoikisme memberikan pengaruh kepada dua aliran filsafat, yakni filsafat teologi dan filsafat etika. Saya akan menjelaskan tentang pendapat para ahli, yang dimana hal kebebasan berpikir terjadi pada tahapan permulaan, yaitu pada masa Thales pada abad 640 sampai 545 sebelum Masehi. Nah, Thales pada abad 624 sampai 546 sebelum Masehi dikenal sebagai filsuf yang mendirikan mazhab filsafat alam semesta atau biasa disebut dengan kosmos. Nah, filsafat kosmos dikenal sebagai kosmologi yang mengajarkan bahwa unsur tunggal atau prinsip utama yang menjadi dasar perubahan atau membentuk alam semesta. Bahkan Thales dijuluki sebagai bapak filsafat Yunani yang pernah mengemukakan pendapat bahwa bumi itu berasal dari air. Lalu ada Socrates. Nah, Socrates pada abad 469 sampai 399 sebelum Masehi dikenal sebagai bapak filsafat barat yang mengajarkan tentang etika dan kesusilaan. Nah, Socrates mengajarkan agar manusia bisa membedakan hal-hal yang benar atau yang salah, baik atau buruk, dan adil atau tidak adil. Di akhir hidupnya, Socrates meninggal dunia karena dihukum mati. Ia dipaksa meminum racun karena dituduh sudah merubah dasar-dasar etika masyarakat Yunani kuno serta tidak percaya kepada para dewa yang sudah disembah sejak zaman nenek moyang. Lalu ada Plato. Nah, Plato lahir di Athena pada abad 427 sebelum Masehi. Nah, salah satu karyanya di bidang filsafat, ia membuat buku berjudul Republika yang menjelaskan tentang kedudukan wanita yang harus diangkat. Selain itu, Plato mendirikan sebuah pendidikan bernama Akademus atau akademi di kawasan hutan kecil Akadem. Nah, Plato juga membuat konsep tentang Tuhan. Baginya, Tuhan merupakan jiwa alam semesta, yang artinya adalah ajaran Tuhan sebagai sumber utama dari semua gerakan yang ada di alam semesta. Ilmu filsafat yang dikuasai Plato sendiri ia pelajari dari guru-gurunya, yaitu Socrates, Pythagoras, dan Heraklitus. Nah, selain itu, ide tentang Tuhan, Plato juga berpendapat bahwa ada 3 level hakikat manusia. Yang pertama, ada aktivitas nafsu, yang kedua penginderaan, ketiga kehendak, keempat inteligasi, dan yang terakhir ada akal. Nah, selama 40 tahun Plato mengabdikan diri untuk mengajarkan ilmu-ilmu filsafat sampai ia meninggal dunia pada usia 81 tahun abad 347 sebelum Masehi. Aristoteles 385 sampai 323 sebelum Masehi merupakan murid dari Plato sekaligus guru Alexander Agung dari Makedonia. Tokoh filsafat Yunani kuno ini juga ahli dalam bidang ilmu biologi dan ketatanegaraan. Salah satu hasil karyanya yang terkenal adalah klasifikasi flora dan fauna.
Selain itu, pada bidang ketatanegaraan, Aristoteles berjasa dalam mengemukakan bahwa sistem pemerintahan yang baik yaitu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Zeno, kurang lebih 490-430 sebelum Masehi. Zenolah yang menemukan dialektika, yaitu suatu argumentasi yang bertitik tolak dari suatu pengandaian atau hipotesa, dan dari hipotesa tersebut ditarik suatu kesimpulan. Dalam melawan penentang-penentangnya, kesimpulan yang diajukan oleh Zeno dari hipotesa yang diberikan adalah suatu kesimpulan yang mustahil, sehingga terbukti bahwa hipotesa itu salah. Anaxagoras, kurang lebih 499-20 sebelum Masehi. Pemikirannya, realitas bukanlah satu, akan tetapi terdiri dari banyak unsur dan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu atom. Atom ini sebagai bagian dari materi yang terkecil dari materi sehingga tidak dapat terlihat dan jumlahnya tidak terhingga. Mengenai sejarah filsafat Yunani kuno, orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir atau hal yang logis itu tidak berlaku. Yang berlaku itu hanya suatu kebenaran yang bersumber dari mitos atau dongeng-dongeng. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Mereka yang menginginkan adanya pertanyaan tentang misteri alam semesta ini, jawabannya dapat diterima secara akal atau secara rasional. Keadaan yang demikian ini sebagai suatu demiteologi, artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya mitologi, upaya para ahli pikir untuk mengarahkan kepada sesuatu yang bersifat kebebasan berpikir. Ini kemudian banyak orang yang mencoba membuat suatu konsep yang dilandasi sesuatu dengan kekuatan akal pikir secara murni. Maka timbullah peristiwa ajaib The Great Miracle yang artinya dapat dijadikan sebagai landasan peradaban dunia. Yang dimaksud dengan akal di sini ialah akal logis yang bertempat di kepala, sedangkan hati adalah rasa yang kira-kira bertempat di dalam dada. Akal itulah yang menghasilkan pengetahuan supralogis yang disebut pengetahuan mistik. Iman termasuk di sini. Ciri umum filsafat Yunani adalah rasionalisme yang dimana mencapai puncaknya pada orang-orang sofis. Dalam sejarah filsafat, biasanya filsafat Yunani dimajukan sebagai pangkal sejarah filsafat Barat, karena dunia Barat atau Eropa Barat dalam alam pikirannya berpangkal kepada pemikiran Yunani. Terdapat 3 faktor yang menjadikan filsafat Yunani ini lahir. Yang pertama, bangsa Yunani yang kaya akan mitos atau dongeng, di mana mitos masih dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti. Mitos-mitos tersebut kemudian disusun secara sistematis yang untuk sementara kelihatan rasional, sehingga muncul mitos selektif dan mitos rasional seperti syair, karya Homerus, Orpheus, dan lain-lain. Yang kedua, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Karya Homerus mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk pedoman hidup orang-orang Yunani yang di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif. Yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil. Kemudian berkat kemampuan dan kecakapannya, ilmu-ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajarinya tidak didasarkan pada aspek praktis saja, tetapi juga aspek teoretis kreatif. Dengan adanya faktor tersebut, kedudukan mitos digeser oleh logos atau akal, sehingga setelah pergeseran tersebut lahirlah ilmu filsafat.
Baik, jadi setelah mendengar penjelasan dari teman-teman di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya filsafat barat itu lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang dimana diawali oleh runtuhnya dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran terhadap setiap gejala alam. Orang Yunani pada zaman tersebut mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu atau segala hal harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng. Dalam sejarah filsafat, biasanya filsafat Yunani dimajukan sebagai pangkal sejarah filsafat barat. Karena Eropa Barat dalam alam pikirannya berpangkal kepada pemikiran Yunani. Pada masa itu, ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta serta dengan penghuninya. Akan tetapi, keterangan tersebut berdasarkan kepercayaan. Maka dari itu, ahli pikir tidak puas akan keterangan itu, lalu mencoba mencari kembali, mencoba menelaah kembali, mencoba mencari tahu sumber dari hal tersebut. Mereka menanyakan dan mencari jawabannya. Apakah sebetulnya alam itu? Apa alam itu? Ciri yang menonjol dari filsafat Yunani kuno di awal kelahirannya adalah ditunjukkannya perhatian terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik sebagai ikhtiar guna menemukan suatu yang merupakan unsur awal terjadinya segala gejala.